Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Wahyuni dari kelompok 7 Sosiologi dan rekan kerja saya Nur Ufa Utari. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Jelius sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan senantiasa ada dalam kehidupan setiap masyarakat, berkeputusan masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi, walaupun selalu ada kekuasaan, tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Hakikat kekuasaan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Unsur-unsur kekuasaan dan dimensinya. Unsur kekuasaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasa takut. Kedua, rasa cinta. Ketiga, kepercayaan. Dan keempat, pemujaan. Apabila dimensi kekuasaan ditelaah, ada kemungkinan diantaranya. Yang pertama, kekuasaan yang sah dengan kekerasan. Kedua, kekuasaan yang sah tanpa kekerasan. Ketiga, kekuasaan tidak sah dengan kekerasan. Dan yang keempat, kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan. Kemudian kita masuk dengan wewenang. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Bentuk-bentuk wewenang, yaitu wewenang karismatik. Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus, wahyu atau pulung yang ada pada diri seseorang. Yang kedua yaitu wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang yang berlaku pada kelompok-kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan faktor saling kenal. Lalu yang ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi sangat bergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok dan unsur kebersamaannya yang sangat penting. Wewenang teritorial yaitu berperan untuk tempat tinggal. Pada kelompok teritorial, unsur kebersamaan cenderung berkurang karena desakan faktor-faktor individualisme. Yang selanjutnya, wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua sektor dalam bidang kehidupan, namun terbatas pada salah satu sektor bidang. Yang kedua selanjutnya yaitu wewenang menyeluruh. Berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin tersebutuhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan digolongkan dalam 4 kategori, yaitu pengaruh, kekuasaan, bakat, perilaku, dan situasi. Teori dengan pengaruh kekuasaan. Kepemimpinan bersumber pada kekuasaan dalam kelompok atau organisasi. Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan. Kekuasaan formal atau legal. Yang termasuk dalam kekuasaan formal atau legal adalah komandan tentara. Kendal atas sumber ganjaran. Kendal atas sumber ganjaran diantaranya majikan yang menggaji karyawannya. Kendal atas hukuman. Kendali atas ganjaran biasanya terkait dengan kendali atas kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. Kepemimpinan yang bersumber pada kekuasaan karena kepribadian yang berawal dari sifat-sifat pribadi.